cuando me le monté en el hombro cayó una broma al lado. Di bawah terik matahari Caracas yang memanggang Avenida Bolivar, waktu seolah membeku dalam ritme yang monoton. Saya tidak melihat ribuan orang yang bersorak dengan baju merah mereka. Saya tidak mendengar pidato berapi-api tentang revolusi yang menggema dari pengeras suara raksasa. Bagi seorang pengawal di Cincin 1, dunia hanya terdiri dari garis pandang, sudut elevasi, dan deteksi ancaman. Tugas kami adalah menjadi hantu. Kami ada, tapi tak boleh terlihat menonjol. Kami adalah perisai daging yang bersumpah untuk menelan peluru sebelum ia menyentuh kulit orang nomor 1 di Venezuela itu. Namun siang itu, ancaman tidak datang dari kerumunan. Ia tidak datang dari moncong senapan runduk di balik jendela apartemen kumuh yang mengitari alun-alun. Ancaman itu datang dari langit yang biru bersih. Kesaksian Sersan Mayor Javier C. Matahari Caracas siang itu terasa seperti logam panas yang menempel di tengkuk saya. Saya berdiri tepat 3 langkah di belakang bahu kiri Presiden Nicolas Maduro. Di Avenida Bolivar, suara teriakan massa dan dentum musik patriotik memenuhi udara. Tapi bagi kami, para pengawal, suara itu hanyalah kebisingan latar. Fokus saya hanya satu, memindai atap gedung, sudut jendela, dan gerakan tangan di barisan depan. Lalu bunyi itu datang. Bukan ledakan, belum. Itu adalah suara desing tajam di udara, seperti suara sabetan cambuk yang membelah angin. Saya mendongak sekejap. Sebuah benda hitam, kecil namun terlihat berat, meluncur jatuh dari arah langit yang silau. Waktu seolah membeku menjadi rangkaian fragmen yang patah. Detik pertama, benturan. Benda itu jatuh tepat di atas aspal, kurang dari 2 meter di sebelah kanan saya. Bunyinya bukan dentuman besar, melainkan dentang logam yang bertemu beton dengan keras. Saya melihatnya memantul sekali sebelum berhenti. Itu adalah sebuah proyektil modifikasi, kasar namun mematikan. Ada kabel tipis yang mencuat dan lampu merah kecil yang berkedip dengan ritme yang memuahkan. Detik kedua, hening yang menulihkan. Dunia menjadi sunyi. Saya melihat Presiden masih berbicara, mulutnya bergerak tanpa suara di depan mikrofon. Saya melihat rekan saya, Mateo, mulai bergerak membuka tameng balistik lipat. Pikiran saya hanya meneriakkan satu kalimat, ini akhirnya. Saya tidak memikirkan ideologi atau politik. Saya memikirkan aroma kopi di dapur rumah ibu saya yang tidak akan pernah saya cium lagi. Detik ketiga, dentuman, boom. Dunia berubah menjadi warna putih dan abu-abu. Gelombang panas menghantam sisi kanan tubuh saya seperti palu jarak sasa yang diayunkan oleh Tuhan. Saya terlempar ke samping. Telinga saya tidak lagi mendengar teriakan atau sirina, hanya satu nada tinggi yang panjang dan menyiksa. Asap hitam pekat menyergap paru-paru saya. Saya mencoba bangkit, tapi kaki kanan saya terasa mati rasa. Melalui kabut debu, saya melihat bayangan kacau. Rekan-rekan saya sudah membentuk barikade manusia di sekeliling Presiden. Mereka tidak lari menjauh dari ledakan. Mereka lari menuju pusatnya untuk menutupi tubuh target dengan tubuh mereka sendiri. Detik keempat, tugas saya. Saya merangkak, menyeret kaki saya yang bersimbah darah. Di tanah, di sebelah kawah kecil bekas ledakan, saya melihat potongan jam tangan saya yang hancur. Bom itu jatuh tepat di sebelah saya. Seharusnya saya sudah hancur menjadi serpihan. Mengapa saya masih bernapas? Saya meraih popor senjata saya, berusaha berdiri meski dunia berputar. Saya melihat Presiden dilarikan ke dalam kendaraan lapis baja di bawah lindungan tirai hitam anti peluru. Dia selamat. Kami berhasil. Tapi saat saya menatap lubang di aspal itu, sebuah kesadaran dingin merayap di punggung saya. Bom itu tidak jatuh karena kebetulan. Seseorang di atas sana tahu persis di mana saya berdiri, dan mereka tidak hanya mengincar Presiden. Mereka tahu setiap jengkal pertahanan kami. Malam itu, saat tim medis menjahit luka di paha saya hanya bisa menatap langit-langit rumah sakit. Suara desing benda jatuh itu terus terngiang di telinga saya. Saya menyadari satu hal. Di Venezuela, dinding memiliki telinga dan langit memiliki mata. Dan bom berikutnya
mungkin tidak akan melandar di sebelah saya lagi, melainkan tepat di atas kepala saya.